Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat min rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah, dan pada pertemuan lalu kita telah selesai 2 pertemuan tentang Ghazwatul Hunain ya. Sekarang setelah Ghazwat Hunain kita lanjutkan tentang Ghazwatul Taif, karena sebenarnya perang Taif ini adalah kelanjutan dari perang Hunain. Kenapa bisa demikian? Karena telah kita bahas pada perang Hunain, kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif mereka kabur dari Hunain dan mereka meninggalkan ghanimah yang sangat banyak ya, ribuan onta, ribuan kambing, banyak sekali ghanimah yang mereka tinggalkan, termasuk budak-budak, kemudian istri-istri mereka, banyak sekali mereka tinggalkan. Tetapi yang tujuannya pimpinan mereka itu Malik bin Auf An-Nasri membawa segala harta mereka dan bawa istri-istri mereka agar mereka tidak kabur. Ternyata mereka juga kabur. Mereka kabur kemana? Mereka kabur ke Taif. Ya, kaburlah mereka seluruhnya, kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif. Mereka masuk ke kota Taif bersama pimpinan mereka Malik bin Auf An-Nasri. Lalu mereka pun masuk dalam benteng yang ada di Taif. Maka Rasulullah SAW berjalan menuju kepada mereka, menuju Taif. Setelah urusan Hunain sudah selesai, Rasulullah menuju ke Taif. Rasulullah SAW belum bagi ghanimah. Rasulullah SAW belum bagi ghanimah karena meskipun musuh sudah kabur, tapi belum selesai. Dikejarlah oleh Nabi dan para sahabat menuju Taif, dan itu terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Ya. Bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah. Ya, ingat Fatu Makkah bulan Ramadan ya. Kemudian Hunain, kemudian sekarang Taif. Berdekatan antara Fatu Makkah, setelah Fatu Makkah langsung perang Hunain, setelah perang Hunain sekarang perang Taif. Mereka masuk semua ke dalam benteng di Taif. Rasulullah SAW pun berjalan menuju ke Taif dan beliau menjadikan pemimpin perang pasukan di bagian depan adalah Khalid bin Walid. Ya. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah SAW melewati kuburan Abu Reghal. Siapa Abu Reghal? Abu Reghal adalah salah seorang dari nenek moyang dari kabilah Thaqif, dan dia dari keturunan kaum Samud. Keturunan kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Disebutkan ketika Allah memberi kebinasaan kepada kaum Samud berupa halilintar ya, kemudian berupa gempa yang dahsyat ya. Ketika itu Abu Reghal ini dari kaum Samud ini sedang berada di kota Mekah. Sedang berada di kota Mekah ya. Kita tahu Diyar Samud dengan kota Mekah agak jauh ya. Sekitar 400 sama 300, sekitar 700 km ya. Ketika itu Abu Reghal sedang berada di kota Mekah sehingga dia tidak terkena azab. Nabi SAW bersabda, "Hadza qabru Abi Reghal." Ini adalah kuburannya Abu Reghal, wa huwa Abu Thaqif, dan inilah nenek moyangnya kaum Bani Thaqif. Wa kana min Samud, dan dia dari kaum Samud. Kana fi haramillah, dia berada di kota Mekah. Famana'ahu haramullah min adzabillah. Maka gara-gara di kota Mekah, Allah tidak menimpakan azab kepada dia. Falamma kharaja minhu, tatkala dia keluar dari kota Mekah, asabathu niqmatul lati asabat qaumahu bihadzal makan. Maka dia sedang keluar menuju Taif mungkin, yaitu karena Taif dekat dengan kota Mekah, dia keluar dari kota Mekah dari tanah haram, Allah pun menimpakan dia azab di tempat ini. Fadufina fihi, maka dia pun dikuburkan di tempat ini. Wa ayatu dzalik annahu dufina ma'ahu ghusnun min dhahab. Di antara tandanya dia dikuburkan bersama dia bawa ghusnun, itu semacam tangkai tapi terbuat dari bukan dari kayu tapi dari emas. In antum nabashtum anhu asabtumuhu ma'ahu. Kalau kalian gali di kuburannya, kalian akan dapati tangkai emas tersebut. Fabtadarahun nas fastakhrajul ghusn. Kemudian orang-orang pun membuka kuburannya dan ternyata benar ada tangkai emas tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan meninggalkan Abu Reghal ya, sampai akhirnya tiba dekat dengan benteng Taif. Maka Rasulullah SAW pun membuat campnya di situ ya. Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh kaum muslimin untuk mengepung kota Taif.
Ada khilaf di kalangan para ulama, berapa lama Nabi SAW mengepung kota Taif sehingga mereka tidak bisa keluar dari benteng mereka. Ada yang mengatakan belasan hari, ada yang mengatakan 20 sekian hari, ada yang mengatakan 40 hari, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya Nabi mengepung benteng kota Taif kira-kira sebulan. Kira-kira sebulan. Namun orang-orang Thaqif ternyata dalam benteng mereka sudah menyediakan segalanya, makanan, minuman, alat peperangan. Mereka sudah persiapan penuh untuk berperang dengan siapa saja. Makanya ketika mereka masuk dalam benteng mereka dalam pertahanan yang kuat. Mungkin untuk persiapan logistik untuk berapa bulan, ya, kemudian alat segala hal yang diperlukan. Maka ketika kaum muslimin berkem dekat benteng mereka, maka orang-orang Thaqif pun keluar dari benteng mereka dari atas kemudian memanahi kaum muslimin. Memanahi kaum muslimin, melempar dengan batu, dengan lemparan yang kuat, ya, sampai sebagian kaum muslimin terluka. Sebagian kaum muslimin terluka karena kem mereka dekat dengan benteng. Hal ini menjadikan karena kondisi yang tidak nyaman, mereka dilempar, dipanah, kemudian dilempar dengan bebatuan sehingga dari arah atas tentu keras ya lemparan tersebut sehingga banyak kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin terluka. Akhirnya Rasulullah SAW terpaksa untuk meninggalkan lokasi tersebut kemudian pindah di lokasi lain yang sekarang dibangun Masjid Taif. Sekarang dibangun kota Taif yang namanya Masjid Taif. Ya, disitulah Rasulullah SAW dulu camp di situ. Bercamp di situ, ya. Ketika itu yang bersama Nabi dalam peperangan tersebut istrinya adalah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Kita tahu Nabi SAW ketika bersafar dia bawa istrinya, ya. Kadang beliau mengadakan undian siapa yang keluar namanya maka ikut bersama Nabi dalam safarnya. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap istri. Dalam safar Rasulullah selalu membawa istrinya. Bahkan dalam safar yang seperti dalam peperangan Rasulullah SAW membawa istrinya. Ketika itu yang dibawa oleh Nabi adalah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau seorang tidak merepotkan dia bawa istrinya, lebih baik dia bersafar dengan istrinya. Ya. Itu sunnah Nabi SAW menemani dia dalam perjalanan, dalam namanya dia pun butuh teman ketika istirahat. Kalau memang tidak merepotkan. Tapi ada hal-hal tertentu kita tidak bisa bawa istri. Jadi maksudnya biasakan seorang bersafar bawa istri karena itu adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian ada kisah yang terjadi, ya, itu kisah Al-Mukhannas. Mukhannas adalah seorang laki yang bencong, laki ke wanita-wanita namanya apa? Banci, ya, banci. Banci, ya. Di zaman Nabi ada seorang banci, ya. Rasulullah SAW menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian di sisi Ummu Salamah ada saudaranya yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, ya. Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Karena Ummu Salamah adalah Ummu Salamah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ada saudaranya Abdullah bin Abi Umayyah. Dan ada Mukhannas, ada seorang bencong laki-laki, ya. Yud'a Hitan, namanya Hit. Maka laki-laki ini banci ini ngobrol sama Abdullah bin Abi Umayyah. Ngobrol. Apa kata banci ini? Laki-laki jadi dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, "Ya Abdullah, in fatahallahu alaikum at-Taif ghadan fa alayka bibnati Ghailan." Ya. Fa innaha tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi thaman, ya. Dia berkata, ngobrol tentang wanita. Dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah, "Wahai Abdullah bin Abi Umayyah, kalau besok Allah memenangkan kalian menaklukkan kota Taif, hendaknya kau cari putrinya Ghailan, namanya Badiyah, dan dia nanti masuk Islam." Ini wanita cantik katanya. Wanita cantik, bodinya bagus. Fa innaha tuqbilu bil arba'. Kalau kita lihat dari depan kelihatan 4 tonjolan tubuhnya, kalau dia balik belakang kelihatan 8 tonjolan tubuhnya. Wallahu a'lam maksudnya apa. Tapi dikatakan fa innaha tuqbilu bil arba', kalau dari depan dilihat ada 4 tonjolan, kalau dia balik belakang ada 8 tonjolan. Artinya lelaki ini mensifati tentang wanita yang dia lihat. Maka Rasulullah SAW berkata, "La yadkhulanna haula'i alaikunna." Jangan sampai ini laki-laki seperti ini ketemu kalian, ya, wahai para wanita. Karena ternyata dia meskipun dia banci disangka tidak berhasrat, ternyata dia mensifati wanita, ya. Dia tahu bentuknya sebenarnya ini menimbulkan fitnah.
Mungkin dia tidak berhasil, tapi dia ketemu dengan lelaki lain, dia akan cerita tentang, oh saya tadi ketemu cewek begini, perempuan begini-begini, maka Rasulullah mengatakan tidak boleh lagi ketemu dengan wanita orang yang seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Rasulullah SAW memikirkan bagaimana cara melawan orang Taif. Sementara mereka melempar dari atas benteng, sulit untuk melawan mereka. Akhirnya Rasulullah SAW membuat manjanik. Manjanik itu semacam ketapel raksasa, ya, ketapel besar, alat untuk dilemparkan ke atas, ya. Jadi alat pelempar, sebenarnya alat pelempar dengan tali kemudian dilemparkan, ketapel tapi besar, ya, dengan alat pelemparannya untuk melemparkan serangan kepada Bani Thaqif dan Hawazin yang ada dalam benteng Taif. Dan inilah manjanik pertama yang dilakukan, yang digunakan dalam Islam. Manjanik pertama. Kemudian juga Rasulullah SAW menebarkan duri-duri di sekitar benteng. Kalau mereka keluar, mereka akan celaka, ya. Ini namanya peperangan, segala strategi dilakukan, ya. Kemudian Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk memanah mereka, ya. Selain menggunakan manjanik, kalau ada yang keluar mereka panah dari bawah, ya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Najih As-Sulami. Dia berkata, "Hasarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hisna Taif." Kami mengepung benteng kota Taif. Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, maka aku mendengar Rasulullah sallallahu berkata, "Man balagha bisahmin falahu darajatun fil jannah." Barang siapa yang bisa manah dengan panahnya sampai ke musuh, ya, maka dia mendapat satu derajat di surga. Wa man rama bisahmin fi sabilillah azza wa jalla fa huwa lahu adlu muharrar. Barang siapa yang melemparkan panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan seperti dalam jihad seperti pahala memerdekakan seorang budak. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah sampai akhirnya ada uban di rambutnya, maka uban-uban yang rambutnya tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Kata Abu Najih setelah meriwayatkan hadis ini, "Fabalagtu yauma idzin 16 sahman." Saya berhasil pada hari itu 16 panah saya panahkan ke musuh, karena tidak mudah, mungkin bentengnya tinggi, panah sulit sampai ke atas, tapi Rasulullah kasih motivasi. Siapa yang panahnya sampai ke atas, maka dia dapat satu derajat di surga. Ketika peperangan sulit dilakukan, hanya sekedar dari panah bawah ke atas, atas ke bawah, yang sulit, ya. Posisi menguntungkan bagi Bani Thaqif, dari kaum Thaqif dan kabilah Hawazin, menguntungkan mereka karena mereka posisi di atas sehingga panah mereka kuat. Lagi pula mereka berlindung di balik tembok, di balik dinding. Bisa jadi mereka lewat lubang-lubang dengan mana. Kaum muslimin mana dari bawah itu sulit. Mau tidak mau bagaimana caranya untuk bisa menembus benteng Taif tersebut? Ya, harus. Sementara mereka tidak mungkin mendekat ke benteng. Kalau mereka dekat ke benteng, semua batu-batu dilemparkan, anak panah dilemparkan, sehingga sulit untuk bisa masuk ke dalam benteng. Tapi tidak ada cara lain kecuali menghancurkan pintu benteng Taif tersebut. Maka Rasulullah SAW pun kaum muslimin menggunakan dabbabah. Dabbabah, ya, yaitu semacam kereta, ya, yang terbuat dari kulit atau apa di atasnya, dan kaum muslimin di bawahnya. Jadi mereka berlindung. Kalau ada anak panah, ada batu, maka mereka berlindung karena mereka berada di bawah semacam kereta. Kemudian mereka berlindung berjalan menuju ke pintu gerbang benteng Taif tersebut untuk mereka buka. Ya. Tujuannya adalah sampai situ kemudian membolongi pintu benteng tersebut. Ya. Mulailah mereka berjalan dengan di bawah dabbabah tersebut. Mereka menuju ke gerbang, tetapi dilihat oleh kabilah Thaqif, maka mereka pun melempar, ya, mereka melempar sepotong besi yang dipanaskan merah, ya, kemudian dilemparkan ke atas dabbabah tadi, membakar dabbabah tadi yang terbuat dari kulit tadi terbakar. Akhirnya kaum muslimin sahabat keluar di bawah. Ketika keluar di bawah, mereka dipanah dengan panah-panah dan banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Para sahabat tidak berhasil. Ternyata Thaqif pintar, dia lemparkan besi panas sehingga terbakar. Akhirnya para sahabat keluar, akhirnya kena panah, banyak yang meninggal di antara mereka. Berbagai cara dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan manjanik, dengan panah, dengan dabbabah, tapi tidak berhasil. Ya, sebulan Rasulullah mengepung mereka dan tidak berhasil.
Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk memotong kebun-kebun anggur yang ada di Saqif dan dibakar, Rasulullah SAW bakar, ya, kaum muslimin, dan itu adalah sumber penghasilan mereka, anggur, orang-orang Taif. Sampai sekarang mereka juga buah-buahan di sana banyak, ya. Kalau kita ke Taif kita bisa beli buah-buahan di Taif, di antaranya ada anggur, ya. Maka kaum muslimin memotong kebun mereka, ya, sebagian dirusak. Maka Saqif meminta kepada Nabi, mereka menyebut nama Allah dan atas nama Rahim, kita ini satu rahim, kita masih bersaudara, ya, jangan potong, ya, kita perang aja, jangan usah potong-potong harta kami, jangan dirusak kebun kami. Maka mereka berkata, lima taqta'u amwalana, wahai Muhammad, kenapa kau rusak harta kami? Imma an ta'khudhaha in dhaharta alaina, kalau kalian menang ambil aja, ngapain dipotong yang rusak? Wa imma an tada'a lillahi war rahim, kalau tidak jangan kau rusak, karena Allah dan karena persaudaraan di antara kita, jangan rusak. Kenapa dirusak? Akhirnya Rasulullah SAW berkata, fa inni ada'uha lillahi war rahim, aku ya sudah tidak usah dirusak karena Allah dan karena persaudaraan, ya, sama-sama Arab, ya, sama-sama bertetangga antara, apalagi Rasulullah SAW pernah tinggal di Taif, ya, Rasulullah SAW pernah tinggal di Bani Sa'ad, ya, di Halimah Sa'diyah dan di Taif. Berbagai cara dipikirkan oleh Nabi. Di antara hal yang dipikirkan oleh Nabi berkata, menyuruh seorang untuk menyeru, berteriak, ya, ayyuma abdin nazala minal hisni fa kharaja ilaina fa huwa hurr. Maka mereka punya budak-budak banyak. Maka ada pengumuman diteriakkan oleh seorang pemberi pengumuman dari kubu. Rasulullah SAW berkata, budak mana saja yang keluar dari benteng dan menuju kami, maka dia merdeka. Maka dia merdeka. Ini cita-cita budak, ingin merdeka. Rasulullah tawarkan, siapa budak turun dari benteng, kepada kami merdeka. Maka turunlah 23 budak. 23 budak semua keluar ingin merdeka, dan mereka dimerdekakan. Di antara budak-budak tersebut ada namanya Nufai bin Masruh. Nufai bin Masruh, dia adalah Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Nufai bin Masruh ini ketika dia ingin keluar dari benteng Taif, maka dia menggunakan tadalla bi bakratin mustadiratin, maka dia keluar dengan bakrah. Bakrah itu alat yang kalau di sumur kan di atasnya ada seperti bundaran untuk taruh tali, untuk gini, ya. Tali di sini yang untuk bundaran untuk taruh tali, itu namanya bakrah dalam bahasa Arab. Dia gunakan alat itu, mungkin turun pelan-pelan menuju ke bawah. Maka sejak itu dia dikenal dengan Abu Bakrah. Dikenal dengan Abu Bakrah karena bahasa Arab namanya bakrah itu. Maka budak-budak tadi masuk Islam dan mereka dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya Abu Bakrah. Rupanya dia budak yang cemerlang, ya. Nanti ketika Saqif di kemudian hari masuk Islam, mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu Abu Bakrah kembalikan kepada kami, itu budak kami, kembalikan kepada kami. Rasulullah SAW tidak mau. Rasulullah SAW berkata, huwa taliqullah wa taliqu Rasulillah. Dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Allah dan dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Maka dialah maula. Maula adalah sebutan bagi budak yang dimerdekakan. Jadi maula Rasulillah maksudnya budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang asalnya adalah budak yang turun dari benteng untuk bergabung dengan kaum muslimin. Baik. Tadi sudah kita sebutkan pengepungan sekitar sebulan, tapi tidak ada hasilnya. Rupanya Saqif memiliki pertahanan yang kuat, persiapan yang matang, ya, peralatan perang yang banyak, anak panah yang banyak, batu-batu yang banyak, sulit, ya. Rasulullah sebulan juga butuh makan, para sahabat juga realistis, sulit. Sebulan bagaimana? Mentah mereka punya persediaan berapa bulan dalam benteng, ya. Sementara para sahabat juga ya realistis, butuh ini, butuh anu, ya. Mengepung sebulan dengan pasukan yang banyak tidak mudah, ya, mengurusi sekitar pasukan sahabat sekitar 12.000 orang. Tidak mudah untuk mengurusi 12.000 orang, makannya, minumnya dan lain-lainnya. Maka Rasulullah SAW mimpi satu hari. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan mimpinya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW mengepung, ketika Rasulullah SAW sedang mengepung Bani Saqif di benteng tersebut. Rasulullah SAW berkata, apa mimpinya? Kata Rasulullah, ya Abu Bakrin,
wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, inni ra'aitu anni uhdiyat li qa'batun mamlu'atun zubdan. Ya Abu Bakar, aku lihat dalam mimpiku, aku diberi hadiah berupa Ka'bah, itu gelas yang besar yang penuh dengan zubdan, yaitu semacam susu ya. Fanakaraha dikun, lalu ada gelas besar tersebut ternyata dipatok oleh ayam jago sampai bolong, faharaqa ma fiha, maka yang ada dalam gelas tersebut air susunya tumpah semua. Air susunya tumpah semua. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar menafsirkan mimpi tersebut. Rasulullah juga bisa menafsirkan, tapi Rasulullah ingin bertanya kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, "Ma adzunnu an tudrika minhum yaumaka hadza ma turid." Kata Abu Bakar, menurutku mimpi itu menunjukkan bahwasanya apa yang kau inginkan tidak akan kau dapatkan pada hari ini dari Tsaqif. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Wa ana la ara dzalik." Dan aku tidak memandang hal tersebut ya. Artinya Rasulullah SAW tetap berusaha ya. Tetap berusaha ya. Mungkin masih ada kesempatan. Tapi Abu Bakar mimpi dia menafsirkan bahwasanya kayaknya tidak akan berhasil ya. Wallahu alam, ini sepertinya Rasulullah SAW juga mengatakan la ara dzalik, aku juga memandang aku tidak bakalan bisa mengalahkan mereka. Tapi pengepungan berlanjut ya. Namun sulit bagi kaum muslimin ya. Allah tidak memberi kemenangan bagi Rasulullah untuk menaklukkan kota Taif. Maka akhirnya Rasulullah melihat harus pulang, realistis sulit. Realitanya menunjukkan sulit untuk berhadapan dengan kondisi demikian, maka Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nadi fin nas inna qafiluna insyaallah." Wahai Umar, apalagi setelah mimpi tadi, maka kata Rasulullah, "Wahai Umar, beri pengumuman kepada pasukan semuanya, inna qafiluna insyaallah, kita pulang insyaallah. Kita pulang insyaallah." Maka Umar berteriak, "Inna qafiluna insyaallah. Kita pulang insyaallah." Ternyata kaum muslimin merasa berat, kok disuruh pulang? Sudah sebulan mengepung. Wastangkaru, kata mereka, enggak. Mereka ingin bertahan. Kata mereka, nadhhab wala naftahahu. Nadhhabu wala naftahuhu. Kita pulang dan kita belum berhasil menaklukkan kota Taif? Enggak. Kita bertahan, kata para sahabat. Kata Rasulullah, kalau begitu, ugdu alal kita, lalu gitu, ayo perang, kata Rasulullah. Semangatlah mereka, perang lagi. Besok hari mereka perang lagi, tadinya harusnya pulang. Rasulullah realistis ya. Dan demikian dalam peperangan Rasulullah realistis. Ketika kita contohkan misalnya perang Khandaq, Rasulullah SAW melihat pasukan cuma 2.000-an atau 3.000-an, musuh 10.000, secara realitas sulit untuk berhadapan. Ya caranya gimana? Bikin Khandaq supaya mereka tidak bisa masuk. Realistis, maksudnya perang kita juga disuruh mengambil ikhtiar, sebab ya kalau tidak memungkinkan kita harus punya strategi. Rasulullah sudah sebulan kelihatannya tidak mungkin menaklukkan, ya sudah pulang, harusnya demikian. Tapi para sahabat semangat, kita pulang nggak menang, gimana? Lanjut. Kita pulang nggak menang, kita lanjut. Ya. Akhirnya mereka berkata, setelah mereka besoknya perang lagi, ternyata banyak di antara mereka terluka. Bani Tsaqif kuat banget ya. Mereka persiapan matang. Akhirnya banyak sahabat yang luka. Mereka berkata, ya Rasulullah, ahraqatna nibalu Tsaqif. Ya Rasulullah, kita telah dihabisi oleh panah-panah Bani Tsaqif. Fadu'ullah alim, doakan Allah, berdoalah kepada Allah agar menghancurkan mereka ya Rasulullah. Berdoa kepada Allah agar menghancurkan mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, bukan mendoakan agar mereka hancur. Rasulullah SAW berkata, Allahumma hdi Tsaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada Tsaqif, kepada Bani Tsaqif. Wa'ti bihim, dan datangkanlah mereka kepadaku dalam kondisi Islam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inna qafiluna godan insyaallah. Besok kita pulang. Kalah terus, kita pulang. Para sahabat fasurru bidzalika wad'anu. Akhirnya mereka senang disuruh pulang dan mereka tunduk. Wa ja'alu yarhaluna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun semangat bawa barang-barang untuk pulang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu tertawa ya. Kemarin disuruh pulang enggak mau pulang, sekarang disuruh pulang semangat pulang. Ya. Kemarin disuruh pulang enggak mau pulang, sekarang disuruh pulang semangat. Rasulullah tertawa ya, Rasulullah realistis ya. Dan benar ternyata doa Nabi dikabulkan. Nabi ingin mereka masuk Islam, Bani Tsaqif, dan akhirnya mereka nanti masuk Islam. Akan kita sampaikan insyaallah di kemudian hari. Akhirnya Bani Tsaqif yang tadi menyerang para sahabat, Rasulullah tidak mendoakan keburukan bagi mereka, Rasulullah mendoakan kebaikan bagi mereka dan mereka akhirnya masuk Islam.
Baik, akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan Taif menuju kepada Ji'ranah. Ji'ranah tempat orang-orang kalau mau umrah di antara tanah halal adalah Ji'ranah ya. Jadikan miqat di antaranya Ji'ranah, di antaranya Tan'im ya, di antara tanah halal adalah Sumesi ya, Hudaybiyah, ini semua tanah-tanah halal orang bisa berumrah dari situ karena namanya umrah itu dalam bahasa artinya ziarah. Ziarah dari tanah halal menuju tanah haram, dari tanah halal menuju tanah haram. Jadi orang kalau umrah harus ke tanah halal. Tanah halal itu di luar tanah haram. Tanah halal di antaranya di Ji'ranah, di antaranya di Tan'im, tempatnya Aisyah. Umrah di antaranya dari Hudaybiyah. Itu tanah halal terjauh dari Ka'bah. Tapi ketika Rasulullah SAW berjalan dari Taif menuju ke Ji'ranah, di tengah jalan Rasulullah SAW bertemu dengan Suraqah bin Malik al-Ju'shumi. Suraqah bin Malik al-Ju'shumi. Masih ingat mungkin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suraqah bin Malik ini yang ketika Rasulullah SAW awal-awal berhijrah, Rasulullah SAW meniti jalan di arah pantai dan dia yang mengejar Nabi ingin mendapatkan sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor onta. Dan dia mengejar Nabi dengan kudanya, dengan membawa panahnya, tapi ketika dia mendekati Nabi kudanya tersungkur. Ya. Kemudian dia goyangkan undian, dia bilang maju atau tidak. Terus keluar tidak, tapi dia maju lagi. Karena dia semangat dari 100 ekor onta, kemudian terjatuh lagi. Sampai 3 kali akhirnya dia berteriak, saya tidak ingin mengganggu apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW pun berikan dia keamanan. Ya. Dengan syarat kau jangan cerita kepada siapapun kami lewat sini. Jangan kau ceritakan kepada siapapun kami lewat sini. Maka Rasulullah berikan dia tulisan dan dia bawa tulisan tersebut. Ya, itu di awal Rasulullah ketika berhijrah. Sekarang 8 tahun berikutnya, dia ketemu lagi dengan Nabi SAW. Dia datang Suraqah bin Malik al-Ju'shumi, maka dia masuk di pasukan berkuda milik kaum Ansar, maka kaum Ansar semuanya mengarahkan tombak ke arah dia. Ya. Ilek, jauh kau. Apa kau ngapain, mau ngapain? Suraqah mendekati Rasulullah SAW dan Rasulullah di atas ontanya. Kata Suraqah, wallahi laka anni anzuru ila saqihi fi gharzihi ka'annaha jummar atau jimaratun. Kata Suraqah, demi Allah ketika aku melihat Nabi, Suraqah dibawa Nabi di atas ontanya, sedang di atas ontanya, dia melihat betis Nabi sedang di tempat pijakan onta. Kata dia, aku melihat betis Nabi sangat putih, seakan-akan dia adalah jantung bagian dalam batang korma. Jumarah sudah pernah kita jelaskan. Jumarah adalah, ini kalau pohon korma, ini pohon korma di atasnya daun-daun, di puncak pohon korma, batang korma itu bisa dibolongin. Kalau dibolongin keluar putih batang itu bisa dimakan, namanya jumarah. Jumarah saya pernah makan ya enak ya, artinya dia punya cara rasa khas ya. Kalau mau ngambil jumarah itu berarti korma harus mati. Korma harus ditebang baru dibolongin batangnya, kemudian ada warna putih, bersih. Itu namanya jumarah. Nah, dan itu bisa dimakan. Kata Suraqah bin Malik bin Ju'shum, aku melihat betis Nabi putih seperti jumarah, seperti bagian dalam batang korma bagian atas ya. Farafa'tu yadi bil kitab, maka aku pun mengangkat tanganku dengan tulisan yang pernah Rasulullah berikan kepadaku. Tsumma qultu ya Rasulullah, hadza kitabuka li ya Rasulullah, kau ingat ya Rasulullah, inilah tulisan yang kau berikan kepadaku waktu itu. Ana Suraqah bin Malik bin Ju'shum, aku adalah Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ketika itu Rasulullah bilang, jangan kau ceritakan kepada siapapun kalau aku lewat sini. Dan dia belum masuk Islam ketika itu. Padahal dia ingin nangkap Nabi dapat 100 ekor onta. Maka Rasulullah SAW berkata, yauma wafa'in wa birrin udunu. Ini hari saya wafa, saya tunaikan janji saya yang saya tulis dalam tulisan tersebut, dekatkan dia kepada aku. Maka akhirnya Suraqah mendekati Nabi SAW, maka aku pun masuk Islam, kata Suraqah. Ya. Tsumma tadzakartu syai'an as'alu Rasulullah SAW fama adzkuruhu illa anni qultu, lalu aku menyebutkan sesuatu kepada Nabi tentang sesuatu, tapi saya lupa. Yang saya ingat, saya bertanya kepada Nabi ketika itu. Kata Suraqah, ya Rasulullah, ditanya masalah ad-dhallah minal ibil taghsha hiyadhi wa qad mala'tuha li ibili hal li min ajrin fi an asqiyaha. Dia bertanya ketika masuk Islam tadi, kesempatan dari Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, ada onta tersesat, entah ontanya siapa. Dan saya punya hiyadhi, yaitu air yang saya penuhi untuk onta-ontaku. Jadi Suraqah bertanya, saya punya
tempat semacam danau kecil, ya tempat air lah, tempat air untuk onta-ontaku. Kalau mereka sudah merumput, ya sudah tinggal datang mereka minum dari tempat air tersebut. Ternyata ada ontanya orang yang tersesat, dhalah, onta tersesat. Dia datang menuju ke tempat airku yang aku siapkan untuk onta-ontaku. Ternyata dia minum dari tempat airku tersebut. Hali min ajr fi nasya. Apa aku dapat pahala ya Rasulullah kalau onta itu minum dari tempat airku? Subhanallah, dia tanya. Mungkin begitu, mungkin sepele, tapi dia tanya, dia ingin tahu. Apakah kalau onta tersebut minum dari tempat air yang aku sediakan untuk ontaku, aku dapat pahala? Kata Rasulullah SAW, "Na'am. Fi kulli dzati kabidin harra ajrun." Benar, kau dapat pahala. Setiap hewan yang memiliki hati yang dan dalam kondisi haus, kalau kau kasih minum, kau dapat pahala. Semua hewan. Maka surahku pun diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma raja'tu ila qaumi fasuktu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqati." Maka kemudian aku pulang kepada kaumku dan aku bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatku. Taib. Apa yang terjadi di Ju'rana? Ketika Nabi sampai di Ju'rana, ternyata seluruh ghanimah dikumpulkan di Ju'rana. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Hari malam Kamis di hari kelima bulan Dzulqa'dah. Maka Nabi pun turun di Ju'rana. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di situ selama 13 hari. Rasulullah SAW tidak bagi ghanimah. Kenapa Rasulullah SAW tidak bagi ghanimah? Rasulullah berharap orang-orang Hawazin, Saqif yang ini harta mereka yang mereka kumpulkan, Rasulullah berharap mereka datang masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam dikembalikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tunggu 13 hari. Mereka enggak datang-datang, mereka tidak masuk Islam. Padahal kalau mereka masuk Islam, Rasulullah akan kembalikan ghanimah-ghanimah tersebut. Ya. Akan tapi tidak seorang pun datang yang masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW pun membagi ghanimah. Jumlahnya sangat banyak. Ya. Di antara metode Nabi SAW membagi ghanimah adalah Rasulullah mulai dengan memberikan kepada al-mu'allafat qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang akan diharapkan masuk Islam. Sadatul Arab, yaitu orang-orang pemimpin para orang-orang Arab ketika itu, kepala-kepala kabilah, orang-orang ternama yang baru masuk Islam atau yang akan diharapkan masuk Islam. Rasulullah SAW terutama yang belum masuk Islam, yata'allafuhum ilal Islam. Rasulullah SAW berharap mereka untuk masuk Islam. Ya. Maka Rasulullah SAW berikan kepada Abu Sufyan bin Harb 100 ekor onta. Abu Sufyan sudah masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berikan kepada Abu Sufyan bin Harith, sepupunya. Ini 100 ekor onta. Rasulullah SAW berikan juga kepada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi 100 ekor onta. Rasulullah SAW berikan kepada Uyainah bin Hisan Al-Fazari 100 ekor onta. Ini semua kepala-kepala kabilah. Rasulullah SAW berkata berikan kepada Alqamah bin Ulathah 100 ekor onta. Rasulullah SAW berikan kepada Al-Abbas bin Mirdas kurang dari 100 ekor onta. Kemudian ketika dia diberikan kurang dari 100 ekor onta, ya, maka dia pun mengadu, ya. Dia mengatakannya, Rasulullah, engkau berikan kepada fulan kepada Uyainah wal Aqra, kau berikan 100 ekor onta, sementara Mirdas hanya kau berikan kurang daripada itu. Maka Rasulullah SAW pun kasih 100 ekor onta, biar sama semua. Rasulullah SAW juga berikan kepada Hakim bin Hizam 100 ekor onta. Rasul bagi-bagi. Ini semua pembesar Quraisy, pembesar kabilah-kabilah Arab. Rasulullah kasih karena mereka penting, aset bagi kaum muslimin kalau mereka masuk Islam atau yang sudah masuk Islam agar kokoh iman, yang belum masuk Islam agar masuk Islam. Ya, ini siasat atau politik dalam berdakwah, siasat dalam berdakwah, ya. Dan itu boleh dengan harta sedekah, ya, atau harta zakat. Kemudian Rasulullah SAW berikan kepada Hakim bin Hizam 100 ekor onta. Hakim bin Hizam adalah ponakan Khadijah yang punya banyak jasa besar kepada Nabi dan kepada Khadijah ketika ketika Rasulullah SAW dikepung, kita lama dulu, nah kita sampaikan ketika Rasulullah SAW dikepung selama 3 tahun, Bani Hashim dikepung oleh orang Quraisy, tidak dikasih makan, tidak boleh berinteraksi dengan mereka, tidak boleh menikah dengan suku yang lain, ya, Bani Hashim semuanya sampai mereka kelaparan. Di antaranya Hakim bin Hizam, dia mengirim makanan dengan ontanya, dikirim kepada bibinya Khadijah. Ini Hakim bin Hizam, orang yang sangat baik, ya. Dan dialah Hakim bin Hizam yang beli budak Zaid bin Harithah. Kemudian dia hadiahkan kepada
bibinya Khadijah, yang budak tersebut akhirnya menjadi anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harithah, akhirnya menjadi sahabat Zaid bin Harithah yang punya anak Usamah bin Zaid. Yang beli adalah Hakim bin Hizam. Maka Rasulullah SAW, dan dia pembesar di orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW kasih 100 ekor onta. Kemudian dia minta lagi, ya Rasulullah 100 ekor onta lagi. Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta yang kedua, 200 ekor onta. Tsumma sa'alahu, kemudian minta lagi, Rasulullah SAW kasih lagi 300 ekor onta. Jadi dia minta, Rasulullah kasih. Setelah Rasulullah SAW kasih, maka baru Rasulullah kasih nasihat. Dan itu hak penguasa ketika itu. Rasulullah yang berkuasa. Dia mau kasih berapa terserah dia, yang dia melihat, Rasulullah SAW melihat maslahat yang dia harapkan. Maka Rasulullah SAW berkata, setelah dia kasihkan 300 ekor onta kepada Hakim bin Hizam, maka dia nasihat, dia berkata, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun." Sungguhnya harta dunia itu hijau dan manis. Hijau dipandang, harta dunia, siapa yang tidak suka memandang harta dunia? Lihat rumahnya, lihat mobilnya, lihat kebunnya, lihat hewan-hewannya, manis hijau dipandang. Hulwun, manis dirasakan. Manusiawi suka dengan harta yang banyak. Maka kemudian dia berkata, "Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi." Ya, barang siapa yang mengambil dengan dada yang lapang, tidak tamak, ya, maka akan diberkahi. Enggak ada ngambil biasa aja, jangan dimasukkan di hati. Wa man akhadhahu bi israfi nafsin, barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan tamak, pingin cari-cari, ya, lam yubarik lahu fihi, maka Allah tidak akan beri berkah kepada harta tersebut. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Ketika dia mengambil harta dengan tamak, dia seperti makan orang yang makan namun enggak pernah kenyang. Wal yadul ulya khairum minal yadi sufla, dan yang memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW tidak menahan, Rasulullah kasih dulu. Setelah kasih baru Rasulullah SAW nasihati. Bahwasanya jadi patokan adalah keberkahan. Bagaimana cara agar kita berkah? Kita ngambil harta tidak tamak. Dapat alhamdulillah enggak, ya sudah. Ya bukan kita tamak kemudian siang 24 jam, kalau bisa 32 jam bekerja dalam sehari. Tamak dengan harta. Kalau ada harta kita ambil, di antara bentuk kita tidak simpan di hati, kita sedekahkan, kita berikan kepada orang yang lain. Kita tidak tamak, tidak mengejar-ngejar. Jadi abdud dinar, abdud dirham, jadi budak dinar, budak dirham. Ya. Harta sudah masuk dalam hati. Karena orang yang seperti ini, maka dia tidak diberkahi. Seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Ya, kelihatannya banyak makan dulu tapi hasilnya enggak ada, enggak kenyang. Sama seperti orang numpuk-numpuk harta, artinya enggak ada kebahagiaan, enggak dia dapat, keluarganya rusak. Atau dia sakit, atau dia mati, atau apa. Hasilnya enggak ada, anak-anaknya nakal ya. Kemudian harta dia hambur-hamburkan pada maksiat yang tidak jalan sana, jalan kemari, hambur-hamburkan uang yang tidak bermanfaat, hanya menambah hisapnya pada hari kiamat kelak, memperpanjang hisapnya. Ini harta tidak diberkahi, hasilnya enggak ada. Ya, hasilnya enggak ada. Seperti orang yang makan enggak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ketika Hakim mendengar nasihat Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah." Ini suami omnya dulu, Khadijah bibinya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya." Kata dia, Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Dia bersumpah di hadapan Nabi. Aku tidak akan mengurangi harta orang lain dengan meminta kepada orang lain setelah ini. Sedikit pun sampai aku meninggal dunia. Aku tidak bakalan minta harta orang lain, mengurangi harta dia, mengurangi aset orang lain sampai aku meninggal dunia. Dan itu benar-benar dijalankan oleh Hakim bin Hizam. Oleh karenanya di zaman kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar manggil Hakim. Dia manggil Hakim bin Hizam untuk diberikan pemberian, tapi dia enggak mau. Saya enggak mau terima. Ya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar panggil dia karena dia berhak mungkin dikasih pemberian, dia tidak mau ambil. Ya. Kemudian Umar berkata kepada kaum muslimin, "Inni ushidukum ma'syaral muslimin, anni a'ridu alaihi haqqo min hadzal fai'." Kata Umar, "Ya kaum muslimin sekalian, persaksikanlah, aku telah memberikan kepada dia hak dia dari harta fai', dari harta orang kafir yang dikuasai. Faya'ba an ya'khudhu, tapi dia enggak mau ngambil. Falam yarza' Hakim ahadan minan nas syai'an ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hakim tidak pernah ngambil harta dari orang. Benar-benar nasihat Nabi masuk dalam hatinya sampai dia meninggal dunia. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW memberikan kepada Safwan bin Umayyah.
Dan ketika itu masih musyrik. Sofwan bin Umayyah ma'ruf yang sudah kita jelaskan, dia sampai kabur mau lari ke Jeddah, kemudian dikasih pengamanan. Dia bilang kalau satu dunia semua beriman, saya tidak akan beriman kepada Muhammad. Dia jengkelnya luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membunuh, dan dengan perintahnya Rasulullah terbunuhlah bapaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal yang menyiksa Bilal, dibunuh oleh Bilal bersama para sahabat. Kemudian juga saudaranya juga terbunuh, Maka dia dendam kepada Nabi SAW sehingga dia ingin kabur. Bahkan dia dia belum masuk Islam. Rasulullah kasih dia pengamanan, silakan kau bebas dan tidak perlu masuk Islam. Tapi dia ikut Nabi, sehingga dalam perang Hunain dia ikut, dalam perang Taif dia ikut serta. Meskipun dia tidak ikut perang, dia nonton. Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu ketika itu masih musyrik. Dan kita sebutkan pada waktu perang Hunain, Rasulullah SAW minjem. Dia punya alat perang banyak. Rasulullah SAW pinjam. Rasulullah mengatakan, Ariyah tuh, ini Ariyah. Qasban, ya Muhammad, apakah kau akan merampas hartaku, alat-alat perangku? Kata Nabi, la, bukan. Bal Ariyah, marduda atau madmunah, tapi adalah pinjaman yang akan dikembalikan. Nah, Sofwan. Ketika perang Hunain, Rasulullah SAW berikan kepada Sofwan 300 ekor onta. Rasulullah kasih 100. Ini orang benci sekali sama Nabi SAW. Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta. Sampai 3 kali. Kata Sofwan bin Umayyah, dia masuk Islam setelah itu. Dia berkata, "A'tani Rasulullah SAW yauma Hunain." Rasulullah SAW ketika perang Hunain, dia kasih saya harta sangat banyak. 300 ekor onta, banyak. 1 ekor onta saja berapa kalau kita beli sekarang? Kalau 10 juta, kalau kali 300 ya banyak lah. 10 kali 300 ya berapa? 3 miliar ya. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci. Rasulullah orang yang paling aku benci. Fama zala yu'tini hatta sara wa innahu ahabbun nasi ilayya. Tapi Rasulullah berikan aku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai. Subhanallah. Hadiah punya pengaruh. Benar kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling beri hadiah, kalian akan saling mencintai. Sifat manusia. Kata seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatala masta'badal insanal ihsan. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan mengambil hatinya. Betapa kuat perbuatan baik mengambil hati orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Balqis ketika mau mengambil hati Sulaiman. Wa inni mursilatun ilaihi bihadiyatin. Aku ingin kirim hadiah kepada Sulaiman. Dia mengambil hati Sulaiman, tapi Sulaiman tidak mau terima alaihissalam. Tapi intinya, Sofwan tadi sangat benci. Orang paling benci di alam semesta adalah Muhammad bagi dia, sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW tahu ini kebencian luar biasa kepada Nabi. Nabi kasih seekor onta. Tentu berubah kebenciannya. Mungkin tadi 100 jadi 90. Derajat kebencian dari 100% jadi 90%. Kasih lagi 100 ekor onta. Dari 90 dapat terima 200 ekor onta, mungkin jadi langsung jadi 0. Kasih lagi 100 ekor onta, maka jadilah Nabi orang yang paling dia cintai, berubah. Praktekkan ini kalau Anda tidak percaya. Ada orang benci sama Anda kasih mobil 1. Ini orang benci, tiap hari ngomongin Anda, jelek-jelekin Anda, benci, dendam. Sudah kasih 100 ekor. Jangan 100 ekor onta, kasih 1 mobil. Enggak usah harga 1 miliar, kasih mobil harga 400 juta. Udah. Langsung jadi kawan. Bukan lagi benci, hilang kebencian. Kasih lagi mobil kedua, sudah Anda orang paling cintai di alam semesta. Anda menjadi orang paling dicintai alam semesta. Manusiawi. Kita ini manusia, kita punya hati yang begitu tabiatnya. Kalau dibaikin oleh orang, kita akan sayang kepada orang tersebut. Ya, kita akan sayang kepada orang tersebut. Lihatlah Sofwan bin Umayyah yang sangat benci kepada Nabi SAW. Ketika dikasih 100 ekor onta, 3 kali 300 ekor onta, hatta sara wa innahu ahabbun nasi ilayya. Jadilah Rasulullah SAW orang yang paling aku cintai. Kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan kepada Al-Harith bin Hisham 100 ekor onta. Rasulullah SAW memberikan kepada Suhail bin Amr 100 ekor onta. Rasulullah SAW memberikan kepada Huwaitib bin Abdul Uzza 100 ekor onta. Rasulullah bagi-bagi. Ya. Rasulullah SAW memberikan kepada yang 50 ekor. Ada yang 40 ekor, ada yang 50 ekor. Sampai tersebar di orang-orang ketika itu, Muhammad kalau memberikan harta dia tidak pernah takut miskin. Maka orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, minta dapat jatah. Mereka minta harta, minta mana jatah kami. Hatta taru ila samurah fa khatifat rida'uhu. Maka atau fa khatifat rida'ahu, maka Rasulullah SAW kedorong sampai akhirnya ke sebuah pohon yang agak berduri, maka
selendang Nabi kecantol di pohon tersebut. Dan Rasulullah kebawa terus karena orang semua ngepungin dia minta. Orang Arab Badui. Maka Rasulullah SAW berteriak, "A'tuni ridai." Berikan selendangku. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Falau kana adadu hadhihi al-idah na'aman laqasamtu bainakum. Thumma la tajiduni bakhilan wala kadzuban wala jabanan." Seandainya saya punya onta sebanyak duri-duri yang ada di pohon tersebut, saya akan bagikan seluruhnya kepada kalian. Kalian tidak akan mendapati aku sebagai orang yang pelit. Aku bukan orang pelit. Kalian tidak akan mendapati aku pendusta dan kalian tidak mendapati aku orang yang pengecut. Kalau saya punya onta, jangan khawatir. Kalau saya punya, saya akan kasih semuanya. Ya, Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya jangan khawatir. Kalau saya punya, saya akan kasih seluruhnya. Ya, demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.